sudah jadi makanan sehari-hari. Sementara sakit di badan, dengan mudah mereka telan. Cita-citanya sederhana, hanya ingin membagikan kisah bahwa hidup dan mati ternyata baru bisa disebut berharga ketika ada satu hal, perjuangan. Halo teman-teman, nama saya Andika Ros. Saya dari jurusan film angkatan 2020. Alasan memilih Spectre sebagai UKM sebenarnya lebih tepatnya kenapa memilih UMN karena ada UKM Spectre. Tapi di mana lagi ada kampus yang ada UKM Stuntman kan? Cuma di UMN doang. Seumpama menari, mereka menikmati irama sambil meregang hidup mati cerita. Di pundak mereka, kisah satu hidup jadi tanggungan. Apakah perjuangannya akan diingat? Atau sebaliknya, akankah perjuangannya terlupakan? Medan perang jadi sebuah panggung sandiwara yang terasa menyenangkan, sekaligus menegangkan. Ada banyak yang ditunggu. Entah akhir cerita, entah hidup mati tokoh utama, atau tepuk tangan penonton di akhir opera. Kayak udah jelas ya dari bajunya ya, siapa aja nih. Kalau role model aku dari kecil selalu Jackie Chan. Karena Jackie Chan ini salah satu action movie star, aktor laga yang kayaknya semua orang kenal gitu kan. Gak mungkin gak ada orang yang gak kenal Jackie Chan. Dia itu aktor laga, tapi personal brandingnya, personality-nya tuh lebih kayak yang friendly, terus lucu gitu. Jadi kesannya film action atau film laga tuh nggak mesti yang berhubungan sama kekerasan. Film action itu juga bisa menghibur. Spectre itu kan adalah UKM, salah satu UKM UMN yang emang fokus untuk ngajarin stunt. Stunt itu adalah adegan berbahaya yang umumnya ada di dunia entertain ya. Umumnya di film. Dan jadi kita bukan ngajarin bela diri, tapi emang ngajarin teknik-teknik adegan bahaya yang dilakukan di film. Tapi untuk di UKM ini kita ajarin dari yang paling basic, yaitu aksi reaksi. Ya, itu yang membedakan antara bela diri dan stuntman. Karena kalau bela diri kan mukul harus ya mukul beneran sampai KO musuhnya. Sedangkan kalau misalnya di stuntman tekniknya adalah mukulnya harus kelihatan keras, hapus keras tapi tetap dikontrol. Ya kalau nggak dikontrol ya bonyok dong ya aktornya. Jadi tetap harus dikontrol, jadi kelihatan cepat tapi ditahan. Nah itu yang sulit. Bahkan orang yang jago bela diri belum tentu pas main film action tuh jago. Karena ya itu kontrolnya mesti dilatih. Kalau enggak ya malah jadi berantem beneran kan. Sebenarnya kan stuntman, stunt double itu beda ya. Kalau stunt itu ya adegan bahaya. Stuntman itu orang yang melakukan adegan bahaya. Stunt double ini kurang lebih sama nih, tapi stunt double itu khusus untuk orang yang gantiin aktornya. Mungkin ini berguna untuk teman-teman mahasiswa film yang pengen buat film action atau film apapun itu, karena aku juga belajar soal directing film, jadi ini berhubungan banget. Ya, jadi yang pertama, kalau misalkan ingin buat koreografi yang bagus dan tepat, bukan bagus doang, tapi cocok sama ceritanya, yang pertama harus diperhatikan karakternya. Ini karakternya apakah dia punya basic bela diri atau enggak. Ini karakternya tuh yang lebih yang kalem atau yang brutal atau yang enggak tahu ampun gitu. Itu dari cara berantemnya beda. Bahkan dari posisi stance aja udah beda tuh. Karena aku dari jurusan film di UMN itu pas semester 4 atau 5 itu kan ada tugas wajib untuk seluruh anak film. Ya buat film atau mungkin ada opsi buat MV. Cuma aku milih untuk buat film. Dan itu salah satu kesempatan aku untuk memperkenalkan personal branding aku yang emang suka banget sama film action. Dan disitu sebenarnya ilmu soal stunt aku juga baru kan. Apalagi untuk harus mendirect film action. Mau gak mau harus dicoba supaya kita belajar kan. Makanya waktu itu semester 4 aku produksi film pendek judulnya Mirah Jagoan Kampung. Itu ceritanya ada praktisi silat cewek yang ingin menyelamatkan kampungnya dari seorang preman sakti gitu. Pertama kali ya aku develop cerita itu, yang terpikirkan film action pasti pemeran utamanya laki-laki. Itu kayak udah biasa banget kan. Kira-kira apa yang bisa buat spesial ya? Ya udah kita pikirkan coba pemeran utamanya kita ganti ke perempuan. Sebenarnya cukup
cukup dikritik sama dosen. Di film itu sebenarnya ngomongin kita harus melawan pelecehan seksual. Cuma memang karena ini ceritanya film action, film berantem, makanya film ini pengen coba dibuat untuk simbol perlawanan. Jadi supaya kalau teman-teman nonton ini, wah ada pelecehan seksual, kita harus berani melawan. Walaupun nggak harus dengan berantem juga, tapi adalah simbol perlawanan. Jadi untuk cara mendirect aku di film pertama, mendirect perempuan, mendirect stuntman yang udah berpengalaman, itu berbekal ilmunya sebenarnya kurang sih. Aku baru belajar di Spectre waktu itu baru setahun, terus aku harus bikin film yang ada adegan berantemnya cukup banyak sih. Jadi kayak awalnya aku milih silat. Silat ini kan budaya lokal kita yang emang gak bosan-bosannya untuk kita kampanyekan. Jadi aku pengen masukin budaya lokal itu ke film. Maksudnya ini film Indonesia tapi kita bela diri luar. Kita kayak gak punya bela diri sendiri. Namanya Kak Dita ini dia gak ada basic bela diri apalagi basic silat. Tapi dia ada basic latihan di Spectre. Nah ini yang kita coba maksimalkan. Di guru ini emang beneran praktisi silat. Nah makanya dari situ kita coba untuk melatih beberapa gerakan silat ke Dita ini supaya tahulah gerakan silat kayak gimana. Dan terkadang muncul di pikiran kita, apakah perjuangan hanya jadi kewajiban satu kaum saja? Apakah perjuangan tak pernah jadi sebuah kewajiban seimbang? Apakah benar bahwa selalu ada waktu untuk mengalah? Apakah semua kaum tak pernah tercipta untuk satu medan perang yang sama? Sebenarnya kalau ngomongin stunt adegan bahaya, apapun itu, kayak berantem, bela diri, atau olahraga outdoor, kayak skydiving, atau skateboard, itu kan pasti yang kepikiran, oh cowok nih, cewek ada sih, cuma kan kayak jarang banget. Nah itu kan, apakah cewek nggak berani? Nah itu mungkin cewek sendiri yang menjawab, tapi cuma kan cewek juga punya hak dong untuk mengekspresikan dirinya dengan caranya sendiri. Terus kalau misalkan lihat potensinya di dunia industri Indonesia atau Hollywood, sebenarnya kalau misalkan teman-teman yang cewek pengen jadi stunt woman ini malah lebih banyak peluangnya. Karena stuntman itu kan kayak 80% 90% itu cowok semua kan. Kalau misalkan dibutuhin stunt woman cewek, susah banget carinya. Nah makanya kalau misalkan jadi stunt woman itu nggak perlu yang skillnya tinggi, yang penting berani aja. Itu udah, kurasa jobnya udah banyak lah. Karena emang yang ada tuh dikit stunt woman-nya. Lalu kisah tentang perjuangan ini pun mereka tutup dengan harapan yang baru, yang sudah ada sejak lama, bahwa mereka tidak akan pernah berhenti menemukan medan yang lebih besar, bahwa mereka tidak akan takut pada sakit dan risau di tubuh, atau sisa waktu mati dan hidup. Mereka akan lebih takut jika setelah perjuangan ini, mereka tidak lagi punya perjuangan lain yang bisa mereka perjuangkan. Harapan mereka selalu sederhana. Mereka tidak ingin berhenti berjuang. Teman-teman kalau misalkan suka nonton film-film action, suka nonton Fast and Furious, film Jackie Chan, atau film-film action Hollywood lainnya, dan emang pengen terlibat sebagai tim action film, salah satu caranya yaitu yang paling mudah dengan bergabung ke Spectre. Kita akan latihan sama-sama di hari Rabu dan Jumat setiap selesai kelas jam 5:30 sampai jam 8. Di situ kita akan banyak belajar aksi reaksi jatuhan, belajar berantem, dan adegan-adegan seru lainnya yang pasti kalau misalkan kalian rutin latihan, tidak menutup kemungkinan kalian bisa masuk ke film Indonesia, main film action atau ya kesukaan kalian gitu ya.